Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kakak semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, kakak adalah Kak Mita yang biasa kalian panggil dalam kegiatan kakak saja. Nah, di sini saya sebagai pembina Pramuka Penggalang Putri di SMP Al-Azhar Medan Ranting Johor yang bergudepkan 0477 0478. Nah, semoga kamu bisa melihat wajah saya walaupun hanya secara virtual, tetapi kamu mengenal siapa pembina kamu sebenarnya. Nah, untuk di pertemuan kita yang hari ini, itu kita akan membahas mengenai materi kode kehormatan pramuka. Nah, di sini saya menampilkan beberapa slide yang akan kamu lihat dan akan saya jelaskan juga melalui recorder suara yang akan kamu dengarkan, yang akan kamu pahami dengan baik. Oke, kita selanjutnya membahas materi. Baik, nah kita masuk ke pembahasan materi, yaitu tentang kode kehormatan pramuka. Kak, kode kehormatan pramuka itu apa ya? Nah, kode kehormatan pramuka itu adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti dan perbuatan baik yang tersimpan di dalam hati seseorang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Nah, jadi di dalam pramuka kita juga memiliki yang namanya kode kehormatan pramuka, di mana yang singkatnya di situ kita harus memiliki harga diri dan harus tahu bahwasannya harga diri kita itu sebagai anggota gerakan pramuka itu ada. Nah, yang dinamakan tadi dengan kode kehormatan pramuka. Di dalam kode kehormatan pramuka juga terdapat yang namanya anggaran dasar gerakan pramuka. Nah, di situ dia terdapat 3 anggaran dasarnya yang berlaku di dalam kode kehormatan pramuka. Yang pertama itu adalah anggaran dasar gerakan pramuka bab 4 pasal 12 tentang kode kehormatan pramuka. Yang kedua, anggaran rumah tangga gerakan pramuka bab 4 pasal 22 tentang kode kehormatan. Dan yang ketiga, SK Kuartir Nasional nomor 036 tahun 1979 tentang kode kehormatan pramuka. Jadi aturan yang kita pelajari di dalam gerakan kepramukaan itu juga memiliki anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, kode kehormatan pramuka terdiri dari 2, yaitu 1. Janji yang disebut satya, 2. Ketentuan moral yang disebut dharma. Nah, untuk pembahasan yang pertama, janji yang disebut satya itu adalah Trisatya, yang mengandung di situ ada 3 janji yang harus kamu ketahui sebagai anggota gerakan pramuka, di mana bunyinya atau isinya sudah saya lampirkan di slide yang ada di video yang kamu perhatikan dan yang kamu pahami di depan ini. Yang pertama itu isinya adalah Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Nah, di bagian kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri. Kalau untuk pramuka penggalang, trisatyanya itu adalah mempersiapkan diri. Akan tetapi, kalau untuk pramuka penegak, itu adalah ikut serta. Jadi penggalang dan penegak itu ada bedanya dalam
bagian atau pembacaan Trisatya. Nah, yang ketiga, menepati dasa dharma. Nah, dasa dharma itu tadi termasuk di golongan yang kedua, bagian dari kode kehormatan itu tadi, bahwasannya dasa dharma itu artinya adalah ketentuan moral. Nah, dasa dharma itu isinya ada 10 yang akan saya jelaskan juga di slide berikutnya. Nah, berikut akan kakak tampilkan di sini contoh Trisatya. Jadi, dari pengucapan dan isi dari Trisatya itu, kakak juga memberikan contoh tentang Trisatya. Nah, berikut beberapa contoh kegiatan baik yang sesuai dengan pengamalan isi Trisatya yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Beribadah sesuai keyakinan kamu masing-masing. Jadi anggota gerakan pramuka itu dia semua suku ada. Nah, semua jenis agama juga ada. Jadi bukan monoton kepada yang muslim saja atau non-muslim saja, tidak. Nah, disitulah gunanya kita saling menghargai satu sama lain. Kemudian berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan suatu kegiatan. Nah, kita punya panutan dan pedoman kepada kitab kita masing-masing. Pastinya kita memiliki doa yang kita ketahui dengan agama apa yang kita anut. Ikut dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia. Untuk bagian yang ketiga ini, saya rasa tidak ada pembedanya karena kita memang sebagai orang atau warga masyarakat yang tinggal di negara Indonesia, kita wajib mengetahui dan ikut untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang baru saja bulan lalu kita lewati untuk memperingati hari kemerdekaan itu. Semoga kamu bisa menerapkan dan mengaplikasikan isi dari Trisatya ini di kehidupan kamu sehari-hari, baik di sekolah, dengan teman kamu, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan keluarga. Sehingga penerapan isi dari Trisatya itu dapat kamu aplikasikan dengan temanmu atau adik-adikmu boleh. Sehingga di dalam diri kita itu memiliki harga diri yang baik dengan materi kita ini tadi mengenai kode kehormatan pramuka. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua itu ada ketentuan moral yang disebut dengan dasa dharma, di mana terdapat 10 dasa dharma yang harus kamu ketahui. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita masing-masing memiliki kepercayaan terhadap Tuhan kita. Nah, sehingga kita harus takwa kepadanya seperti menjalankan sholat atau bagi non-muslim untuk menjalankan ibadahnya dan lain-lainnya. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Di mana di sini bahwasannya tumbuhan itu atau hewan itu adalah termasuk dari cinta alamnya kita terhadap mereka. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Nah, patriot ini kamu harus memiliki jiwa yang berani terhadap diri kamu sendiri, sehingga kamu juga bisa sopan terhadap orang yang lebih tua. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Kamu sebagai anggota gerakan pramuka harus patuh di dalam gerakan pramuka itu. Biasanya seringkali ada program-program yang harus kamu ikuti jadwal waktunya, yang harus kamu ikuti jadwal kegiatannya, sehingga kamu harus patuh. Nah, lalu suka bermusyawarah. Di dalam gerakan pramuka nanti itu ada yang namanya pertemuan pramuka penggalang. Di situ kamu diberikan hak suara untuk memberikan pendapat terhadap musyawarah tentang pramuka tersebut. Kelima, rela menolong dan tabah. Rela menolong, pastinya kita setiap manusia memiliki rasa empati terhadap orang lain, sehingga kita
Ketika kita mau membantu orang lain, menolong orang lain, bantulah sebisanya, bantulah semampu hal yang kamu bisa. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Rajin, kamu harus rajin, jangan malas. Karena semua orang itu sebenarnya pintar. Nah, cuma malasnya yang banyak. Jadi kakak mau kamu saat ini ya masih remaja juga kan. Jadi ketika melakukan segala sesuatunya itu harus rajin gitu. Harus terampil. Terampil itu kamu harus berpakaian yang rapi. Apalagi di saat usia kamu yang saat ini, saya yakin. Dan kakak yakin juga percaya. Pasti maunya itu berpakaiannya itu rapi. Gak mau yang acak-acakan. Dan gembira, dimana kamu setiap harinya harus memiliki mood yang bagus. Jangan sering marah-marah, tidak baik. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, kamu tidak boleh boros. Ketika dikasih uang jajan dari orang tuamu, kamu menyisihkannya setidaknya beberapa dari uang jajanmu itu kamu bisa menghematnya. Cermat, kamu bisa berpikir dengan bijaksana. Kamu bisa memilih hal-hal yang baik. Ketika ada hal buruk, jangan diikuti, tinggalkan. Dan bersahaja. Kakak yakin kamu orangnya yang bersahabat dengan orang lain. Saya yakin kamu memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk bersahabat. 7 tadi, hemat, cermat, dan bersahaja. Sehingga kamu mampu bersahabat dengan orang lain. 8. Disiplin, berani, dan setia. Disiplin. Nah, sebagai anggota gerakan pramuka kamu harus tegas, harus sigap, harus cepat. Nah, sehingga kamu di dalam gerakan pramuka, di dalam kegiatan pramuka kamu disiplin orangnya. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawablah terhadap diri sendiri, terhadap amanah yang diberikan orang lain kepada kita, sehingga kita mampu dipercaya oleh orang lain. Karena kepercayaan itu sulit didapatkan dari orang lain. Nah, kepercayaan tidak bisa juga dibeli dengan uang, tapi kepercayaan itu bisa dibeli dengan rasa tanggung jawab yang kamu punya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Anggaplah kamu saat ini dalam keadaan yang emosi sekali. Kakak berharap kamu memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif. Tidak mengeluarkan kata-kata caci makian yang tidak baik. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Biasanya kalau orang yang dalam keadaan marah, itu dia melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mengucapkan perkataan yang kotor. Mencaci maki hal yang tidak jelas. Nah, kalau perbuatannya dia suka menendang-nendang hal-hal yang tidak seharusnya ia tendang atau hal-hal yang seharusnya tidak ia sobek, seperti itu. Nah, itulah dia penjelasan materi yang kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Semoga mampu memahaminya, mampu mengetahuinya, dan mampu untuk mengaplikasikan dan menerapkan bagian dari kode kehormatan ini di lingkungan kamu, di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan bersama teman-teman kamu. Semangat daring adik-adik kakak semuanya, sehat selalu, tetap jaga kesehatan di rumah, dan lakukan tugas kamu serta kewajiban kamu sebagai pelajar untuk belajar. Semangat daring, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat daring, salam pramuka.